masih ingat nggak kemarin tanggal 17 kita merayakan hari apa? Iya, kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengambil sikap hormat. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Tegak gerak. Untuk Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan duduk. Kami ada persembahan sebuah lagu dari anak
Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Siap memuji Tuhan? Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Beri sorak-sorak untuk Tuhan Allah kita.
jemaat GBL Jumlah percaya kalau Tuhan Yesus tidak tertandingi. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal tak tertandingi Kau Tuhan. Yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh merasakan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, memerdekakan kami, memberkati kami dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab satu hal kami percaya, bahwa Engkaulah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu itulah yang senantiasa menjagai kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap kami yang hadir di sini dengan urapan-Mu yang kudus. Biarlah Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua. Kami mau belajar Bapa untuk melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu, menjadi pikiran-Mu. Sebab kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Apa yang Kau pikirkan, apa yang berkenan di hati-Mu, itu adalah karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Sukacita pada hari ini. Semangat ya Bapak Ibu. Indonesia merdeka karena ada perjuangan dari bangsa, dari setiap anak bangsa, suku, bahasa, semua pada saat itu bergabung untuk kemerdekaan Indonesia. Demikian juga kita dalam hidup kita saat ini, tidak berhentinya kita ini harus tetap berjuang, memperjuangkan kehidupan kita. Sebab selama kita hidup, selama kita masih tinggal di dunia ini, sebagai anak Allah yang percaya pada Kristus, pasti kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang perlu untuk diperjuangkan. Masa yang sulit itu bisa saja dalam hal pekerjaan kita, dalam hal kesehatan, dalam hal apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu perlakuannya yang tidak adil dari orang lain. Banyak hal yang sulit dalam kehidupan ini. Dan kita sebagai anak Allah, kita harus tahu bagaimana posisi kita menghadapi masa yang sulit itu. Kita belajar dari apa yang tertulis di firman. Firman Tuhan itu mengajarkan apa untuk menghadapi masa yang sulit itu. Dan firman Tuhan itu mengajarkan sebetulnya keadaan kita, posisi kita sebagai anak Allah menghadapi masa yang sulit itu harus bagaimana. Apa yang sudah dikerjakan Allah bagi anak-anaknya dalam masa-masa yang sulit. Itu semua diajarkan oleh firman Tuhan. Dan masa yang sulit atau kita sebutnya itu kesulitan, masalah, itu firman Tuhan menyebutkan masa malam, masa-masa gelap. Sehingga Raja Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur 30 ayat 5b, disitu mengatakan, Mazmur 30 ayat 5b, dikatakan begini, sepanjang malam ada tangisan. Jadi pada malam hari, pada saat gelap, itu ada tangisan. Tetapi menjelang pagi, ada sorak-sorak. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan di malam hari, mungkin ada tangisan di situ. Ada keluh kesah di situ. Tapi jangan takut. Apa posisi kita sebagai anak Allah pada saat kita menghadapi dunia, kita menghadapi kenyataan yang sulit? Apa posisi kita sebagai anak Allah? Siapakah yang menyebabkan kita hidup dalam kesulitan? Apakah kita pernah terpikir ya, aku ini kok sulit ya? Kondisiku ini dalam hal
Misalnya keuangan sulit, pekerjaan sulit, kesehatan, kok aku kesakitan ya. Mungkin hubungan kurang baik dengan orang sekitar kita. Ada kesukaran dalam bersosialisasi. Kok sulit ya? Sebetulnya apakah penyebab kesulitan itu atau masa sukar itu menimpa kita? Coba kita berpikir ya saudara. Hal yang terbanyak sehingga kita menghadapi kesulitan tuh nomor satu itu karena apa? Karena diri kita sendiri ya. Dan yang kedua, kalau memang itu bukan dari diri kita, si jahat, itulah yang menyebabkan kita selalu dalam kesulitan. Dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa kelam, seperti yang dikatakan Raja Daud tadi, sepanjang malam itu ada tangisan. Coba kita mau belajar pada firman Tuhan yang dikatakan di Mazmur 16 ayat 7. Dikatakan begini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, kita harus merenung. Sepanjang malam itu kita harus datang sama Tuhan. Tuhanlah yang mengajari kita, memberikan nasihat kepada kita pada waktu kita mengalami masa sulit. Mengajari hati nurani kita. Sebetulnya karena apa itu kesulitan itu? Begitu Allah mengajarkan kepada kita. Karena salah kita atau karena si jahat? Tuhanlah yang memberikan pengertian kepada kita kalau kita itu datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan, menghadapi kesulitan itu kita itu bingung. Kita itu panik, kebanyakan begitu. Bagaimana ini cara menghadapi kesulitan? Kita memikirkan yang tidak melihat kenyataan. Kenyataannya itu seperti ini. Kita tidak pernah datang sama Tuhan untuk bertanya, kenapa sih Tuhan? Sebab Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita pada saat-saat kita kesulitan. Dia itu mau mengajar kepada kita, apa sebabnya kamu mengalami kesulitan. Makanya Daud sampai bersyukur kepada Tuhan. Sebab pada malam hari, pada saat aku kesulitan, dia mengajarkan pada nurani kita. Dia berkata-kata pada hati kita. Sehingga kita itu mengerti, oh ini loh yang menyebabkan aku itu kesulitan. Itu semua hikmat itu diajarkan oleh Tuhan di hati nurani kita. Sehingga kita itu mengerti, aku kesulitan karena ini. Itu firman Tuhan yang mengatakannya saudaraku. Jadi kalau ada kesulitan dalam kehidupan saudara, mungkin itu kehilangan pekerjaan, mungkin itu putus dengan pacar, mungkin itu dimusuhi tanpa saudara berbuat kesalahan. Tidak usah panik, tanya aja sama Tuhan, apa sih Tuhan ini? Kok menimpa saya? Dan saudara, di gereja ini disediakan waktu untuk saudara itu bertanya sama Tuhan. Bagaimana saudara bisa mendapat jawaban kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa pada saat saudara mengalami kesulitan? Saya kira tidak ada ya seorang pun di sini yang tidak mengalami kesulitan dalam hidup ini. Kalau bukan masalah uang ya masalah yang lain, semua itu kita hadapi dengan firman. Kita hadapi dengan mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebab doa korporat itu lebih kuat ya daripada berdoa sendiri-sendiri. Di sini disediakan setiap hari Selasa
Sekalian pengumuman ya saudara. Tiap Selasa itu kita berdoa korporat di sini. Ada hadirat Tuhan. Secara korporat itu terasa lebih nyata ya. Ada urapan kuasa Allah di tempat ini pada saat kita berdoa bersama-sama. Mari mencari kekuatan dalam kehidupan ini hanya dari Tuhan saja. Di situ disediakan semua jawaban tentang kehidupan ini. Hari demi hari dibukakan sesuatu yang baru yang membuat saudara ini berubah. Kata Rasul Yakobus, berbahagialah yang masuk di dalam berbagai pencobaan, karena ia akan menjadi seorang yang tahan uji. Itu katanya Yakobus. Apakah saudara di sini kepingin menjadi seorang anak Allah yang tahan uji? Seorang anak Allah yang hidup secara roh. Sebab Tuhan sudah berfirman, seperti tadi yang dikatakan di lagu ini. Ada perubahan di negeri ini. Ada masa depan yang luar biasa di negeri ini. Siapakah yang bisa merubah negeri ini menjadi bermasa depan baik kalau bukan setiap anak-anak Allah? Sebab Tuhanlah yang menentukan suatu pemerintahan. Pemerintahan itu asalnya dari Tuhan. Jadi sebenarnya siapa yang membuat suatu pemerintahan, suatu negeri itu menjadi makmur, suatu pemerintahan itu menjadi excellent, kalau bukan setiap kerja anak-anak Allah yang bersungguh-sungguh mendoakan negerinya. Saya tadi mendengar anak-anak muda berjanji akan berdoa untuk negeri ini. Semoga itu bukan cuma janji ya, tapi benar-benar datang untuk berdoa di hari Selasa. Amin. Sungguh ya anak-anak muda. Ini ada satu anak muda yang luar biasa. Oh sorry, bukan satu. Beberapa anak muda yang luar biasa. Yang selalu setia datang berdoa. Dan saya melihat setiap kita datang berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pengurapan Allah itu akan menyertai kita. Sesuatu yang baru itu dibukakan. Jadi pemikiran kita itu bukan hanya melulu untuk ini sempit, tapi sesuatu dibukakan. Ada satu cakrawala yang lebih luas yang bisa kita lihat melalui doa dan mendekat kepada Allah. Kembali ke sini, bagaimana kondisi kita pada saat kita menghadapi masa gelap. Tapi sesungguhnya apakah itu yang dihadapi oleh anak Allah? Mari kita baca di Keluaran 10 ayat 22 dan 23. Saudara ingat ya, pada saat masa Musa dan Harun meminta Raja Mesir untuk diizinkan keluar dari Mesir. Dan Raja Fir'aun itu selalu menghalangi umat Israel untuk keluar dari Mesir. Sehingga tula-tula itu ada secara bergantian di Mesir. Dan ini adalah tula ke-9 yang terjadi di Mesir. Dikatakan, lalu Musa mengelurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel yang ada terang di tempat kediamannya. Di Tuhan ya saudara. Memang dunia ini dalam keadaan yang gelap. Apalagi kemarin pada waktu doa Selasa, Bugun mengingatkan kepada kita, Indonesia ini menjelang pemilu, kita harus banyak berdoa. Banyak orang jahat yang ingin mengambil kesempatan di Indonesia untuk memecah belah Indonesia, untuk meruntuhkan kesatuan di Indonesia. Berarti juga keadaan
ekonomi. Semua itu rasanya itu menakutkan kalau dilihat secara kacamata dunia. Dunia ini selalu begitu. Selalu begitu. Dan pada waktu di Mesir ada gelap gulita. Sehingga melihat teman aja nggak bisa. Berarti 3 hari, 3 malam itu hampir dipastikan tidak ada kegiatan di Mesir. Ekonomi pada runtuh, hubungan pada jauh karena saling tidak bisa berkomunikasi. Gelap, tidak bisa apa-apa. Cuman di tempat tidur saja. Bangun dari tempat tidurnya aja nggak bisa karena gelap. Bagaimana dengan keadaan di Israel? Ada terang di tempat kediaman orang Israel. Itu berarti bukan terangnya lampu ya saudara. Kalau misalnya itu terangnya lampu loh, orang Mesir itu lebih kaya-kaya ya, lampunya itu lebih bagus-bagus daripada lampunya orang Israel. Pasti mereka itu juga bisa ya nyalakan lampu begini. Tapi itu dikatakan gelap gulita selama 3 hari. Dan di Israel itu ada terang. Israel sehingga orang Israel bisa tetap berkegiatan. Dan terang itu adalah terangnya Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saat ini apabila saudara menghadapi masa yang sulit, saudara jangan takut. Sebab di dalam saudara, di dalam kehidupan kita anak-anak Allah, di rumah tangga kita itu ada terang Allah. Apapun kondisi saudara, kita belajar ya tentang umat Israel. Umat Israel itu apakah orang yang baik-baik, santun-santun, semua takut kepada Allah? Enggak ya saudaraku, tidak ya. Orang Israel itu terkenal sebagai bangsa yang suka komplain ya, kepada Allah. Bangsa yang suka menggerutu dengan keadaan. Tapi Tuhan memberikan terangnya karena apa? Janjinya kepada Daud, kepada Abraham, bahwa anak cucunya akan dipeliharakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Di Yohanes 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi apapun kondisi saudara, yang dunia mengatakan itu gelap, tetapi saudara harus tahu kondisi saudara yang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Sebab dia yang tinggal di dalam kita itu adalah terang dunia. Dan dia berkata, kamulah juga terang dunia. Apapun kesulitan saudara, kita harus ingat bahwa kondisi kita adalah anak-anak terang. Kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Kesulitan, kesukaran. Jangan saudara terlalu panik bila tinggal di dalam situ. Sebab terang itu sudah ada di dalam saudara. Dialah yang akan memberikan solusi dalam kehidupan saudara. Dialah yang akan memberkati kehidupan saudara. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal
di dalam kegelapan. Kondisi ekonomi mungkin bisa tidak baik. Keadaan rumah tangga mungkin belum baik. Penyakit kita mungkin belum disembuhkan. Tapi satu hal, Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Apapun kondisi saudara, percayalah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tidak tinggal di dalam kegelapan kalau saudara tidak percaya pada setiap firman yang sudah diperkatakan oleh Allah. Kita selama ini sudah mendengar firman-Nya. Jangan sampai itu dicuri oleh si jahat. Biarlah itu tetap kita pegang dalam kehidupan. Kita lakukan, kita pikirkan, kita renungkan. Tuhan itu baik. Dia itu sudah mati untuk kita. Tadi pagi saya ditunjukkan oleh dia pada saat saya sebetulnya ada firman lain yang sudah saya siapkan berhari-hari, tapi Tuhan bilang ganti ini gitu. Saya gini, waduh, ya tapi ya saya nurut aja. Saya mulai menulis, tapi saya kadang itu banyak yang tidak paham. Tapi Tuhan bilang ini, dia bilang, ya. Tadi pagi dia mengatakan kepada saya, firman-Nya itu ya dan amin. Dia itu Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa. Karena dia itu sangat mengasihi saudara. Dia itu serius sama saudara. Karena dia mengasihi saudara. Dia itu rela digantung di atas kayu salib. Pada saat tangannya dibaku, pada saat semua itu dipasangkan ke dia, duri di atas kepalanya, cambuk yang dia derita. Dia itu bisa loh memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya. Sebab ada tertulis. Aku tidak mau orang ini melakukan hal yang seperti ini kepadaku. Maka langsung malaikat-malaikat itu akan mengerjakan seperti apa yang diperintahkannya. Gak akan selamat orang yang membuat Yesus digantung di kayu salib. Tapi karena dia itu mengasihi saudara. Dia bilang, aku sangat mengasihi kalian. Dan firman-Nya itu serius. Jangan ada ketakutan menghadapi apapun. Sebab takut itu bukan berasal dari Allah. Raja Daud mengatakan, sepanjang malam ada tangisan. Ya cuman sepanjang malam. Setelah itu apa? Sorak-sorai di pagi hari. Saya ingat pada saat saya itu dulu mengalami hal-hal yang tidak baik. Saya mendapatkan firman Tuhan di Mazmur 126 kalau tidak salah. Begini, kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, hidup itu akan seperti bermimpi. Kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan saudara, malam yang dimana penuh tangisan itu seperti mimpi. Loh, kayak mimpi. Lupa aku. Kalau sudah pernah mengalami malam-malam yang penuh tangisan, hidup itu seperti bermimpi. Yang ada adalah sorak-sorai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan membawa pulang berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Itulah janji Allah kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berlama-lama di dalam gelap. Kalau tadi pertama, keadaan kita pada saat kita mengalami hal-hal yang sulit adalah kita mendapatkan terang Tuhan. Sebetulnya kondisi kita selama ini, selama menjadi anak Allah, selalu di dalam terang. Apapun kondisi kita. Tidak peduli bagaimana masih perbuatan kita. Karena itu jangan merasa
terintimidasi oleh tuduhan iblis. Oh lah kamu masih gini, oh lah kamu masih gitu. Tuhan itu tidak pernah begitu. Umat Israel itu tidak baiknya bagaimana ya, sudah ditolong Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan tetap mencintai mereka. Tuhan ingat akan janjinya. Demikian juga kepada kita. Janganlah saudara terintimidasi. Saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Sesungguhnya kehidupan saudara itu baik di hadapan Allah. Kalau misalnya kita berbuat dosa, apakah bisa? Ya bisa ya. Melakukan kesalahan, tapi cepat-cepat bangkit. Minta ampun atas kesalahan kita. Kembali kepada posisi kita. Kita harus maju. Harus ada progres dalam kehidupan ini. Jangan gitu-gitu aja. Nyemplung, mentas, nyemplung, mentas. Lu enggak mari-mari, istilahnya begitu ya. Kapan saudara maju di dalam Kristus? Menerima janji-janji Kristus yang lain. Kristus sudah berjanji, dari dulu dia sudah berjanji. Kalau saudara tidak mengambil, ya salahnya siapa? Kalau saudara tidak, oh ini kan Tuhan, engkau pernah janji begini. Baik, saya mau berbuat seperti ini, seperti yang engkau perintahkan. Agar kita menerima janji Tuhan. Loh kan harusnya begitu. Misalnya di suatu perusahaan, dengan kedudukan saudara, saudara diberi fasilitas, mobil misalnya, rumah, peralatan lain, enggak pernah saudara pakai. Waduh eman-eman, rumah perusahaan dah ngontrak aja biar di situ tetap bersih. Loh, itu orang yang tidak pernah memakai fasilitasnya itu seperti itu. Fasilitas Tuhan itu luar biasa. Kita harus memakainya. Dikasih rumah ya kita tempati. Dikasih mobil sama perusahaan, ya sudah kita gunakan. Ya seperti itulah Tuhan. Tinggal kita itu tahu apa enggak. Kalau sudah dikasih rumah, sudah dikasih mobil, istilahnya kalau di perusahaan. Kalau di dalam Tuhan, janji-janjinya itu luar biasa. Kalau kita tidak mempelajari janji-janji Tuhan, ya kita itu enggak tahu apa-apa. Lawang itu sudah disediakan kok, tinggal ambil saudara enggak mau. Ambillah janji-janji Tuhan. Kita datang sama Tuhan, bersujud kepadanya, sungguh-sungguh. Wah, janjinya itu dahsyat. Yang kedua, keadaan kita pada masa sulit. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 18 sampai 20. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Pada waktu itu, pada zaman rasul-rasul, mereka itu yang menceritakan tentang Kristus itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu malam hari, pada saat rasul-rasul itu berdoa, datanglah malaikat Tuhan membebaskan rasul-rasul itu dan menyuruh mereka keluar daripada saat malam gelap. Itu kita alami. Malaikat-malaikat Tuhan itu aktif untuk melindungi saudara dan saya. Membukakan jalan apa yang harus kita tempuh. Kita harus tahu itu bahwa ada fasilitas malaikat Tuhan untuk menjaga kita di setiap kondisi kita, bahkan pada saat gelap. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Jadi saudara enggak usah takut. Sesungguhnya malaikat Tuhan itu sudah diperintahkan untuk menjagai saudara.
Pada saat saudara mungkin dimusuhi sama orang tanpa sebab, Yesus mengajarkan, bukan memerintahkan malaikat untuk memusuhi orang itu. Gak naik. Enggak. Tuhan Yesus menyerahkan itu kepada kehendak Allah. Ya, karena apa? Tuhan mengasihi saudara. Saudara ini dikasihi oleh Allah. Saudara ini dijagai malaikat-malaikat Allah untuk membuat kita itu menjadi apa? Menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Bahwa aku ini dalam kondisi dijagai dan selalu baik-baik saja. Pada saat saudara mungkin menghadapi sesuatu yang membahayakan, seperti yang dialami oleh ketiga teman Daniel. Dia harus masuk ke dapur api. Mereka mengatakan apa? Ditolong atau tidak ditolong sama Tuhan, aku tetap percaya pada Allah. Itu loh, percaya. Dan apa? Waktu dilihat bukan 3 orang yang di dalam, ada satu lagi oknum di dalam dapur api itu yang membuat mereka itu tidak terbakar. Mungkin saudara harus masuk ke dalam penderitaan. Tapi tidak apa-apa kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan. Malaikat Tuhan itu yang akan menolong saudara untuk lepas dari segala sesuatu yang membahayakan saudara. Malaikat-malaikatnya itu diperintahkan untuk menjagai anak-anak Allah, menjagai saudara, menjagai saya. Karena Tuhan itu mengasihi saudara, amat sangat mengasihi saudara. Itu saudara harus tahu. Para malaikat itu siap untuk mengawal saudara. Jangan takut. Saya diingatkan juga oleh Yakub. Yakub karena dia menipu Esau, dia harus lari dari Kanaan. Dia harus lari dari rumah bapaknya, Ishak. Saya tadi berbincang sama Pak Adi. Abraham itu orang yang kaya, orang yang berkuasa, orang yang disegani. Apa yang dihadapi Abraham itu bukan orang biasa, tapi apa? Raja-raja, raja Mesir gitu ya. Itu yang istilahnya itu tempat sosialnya Abraham gitu ya. Jadi Abraham itu orang kaya dan terpandang. Dan Ishak dikatakan oleh firman Tuhan, Ishak itu semakin hari semakin bertambah kaya. Dan Ishak itu ditulis adalah amat sangat kaya. Berarti kekayaan Ishak sama Abraham itu ya besaran kekayaannya Ishak. Dan Yakub karena dia percaya bahwa hak kesulungan, hal yang rohani itu lebih penting daripada kekayaan bapaknya yang luar biasa itu. Dia memilih untuk pergi meninggalkan Kanaan. Dan siapa yang menguasai kekayaannya Ishak? Ya Esau. Apa yang dihadapi Daud pada waktu dia lari dari Kanaan? Galau ya. Dia sampai di suatu tempat ada batu di situ karena dia capek. Dia lari dari Kanaan, dia tidur di situ. Dalam keadaan ketakutan, galau, nggak tahu harus berbuat apa. Dia tidur di atas batu itu. Dan pada waktu tidurnya, pada waktu malam, pada waktu gelap, pada waktu masa sulitnya, dia itu bermimpi melihat malaikat itu aktif, turun naik dari bumi, naik ke langit, dari langit turun ke bumi. Apakah itu artinya, saudaraku? Malaikat Tuhan itu selalu aktif menjagai anak Allah. Kalau Yakub bisa melihat malaikat Allah turun naik, dan kita itu lebih dahsyat dari Yakub sebetulnya. Karena apa? Karena Allah itu, Roh Kudus itu
sudah ada di dalam kita. Kita itu tinggal menyadari bahwa sesungguhnya malaikat itu selalu aktif dalam melindungi kita. Seperti yang dilihat oleh Yakub. Seperti yang dialami oleh para rasul. Selalu malaikat Tuhan yang melepaskan, yang membebaskan mereka. Apakah itu masih terjadi dengan kita? Nah, tinggal saudara tahu dan percaya apa enggak? Gitu aja. Firman Tuhan itu untuk dipercaya. Orang benar itu hidup karena iman, karena percaya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Surya. Iman kita itu yang harus digali terus. Kita harus kita hidup ini pada apa? Kekuatan iman kita. Iman kita kepada Kristus yang tidak tergoyahkan. Jangan terombang-ambing, jangan membangun kekristenan itu di dasar yang tidak kuat. Saudara akan terhempas oleh badai. Tapi kalau kita tuh sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh serius dengan setiap firman Allah. Itu yang seperti dikatakan itu. Mendengar firman, melakukan. Seperti membangun rumah di atas batu karang. Enggak goyah. Tahu segala sesuatu yang dari Tuhan. Tahu kalau kita itu hidup di dalam terang. Tahu kalau malaikat itu diperintahkan untuk menjagai kita. Ada satu lagi pertolongan untuk Raja Hizkia. Pada zaman Raja Hizkia itu Yerusalem pernah dikepung oleh Raja Asyur ya, yang bernama Sanherib. Mari kita baca di 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Pada saat Israel Yerusalem dikepung sama Raja Asyur, Raja Hizkia itu dikirimi apa? Surat sama Raja Sanherib. Dibilang kalau suruh nyerah saja. Kalau enggak begini. Jadi surat itu ancaman. Sama Raja Hizkia, surat itu dibaca di dalam doa. Dalam doanya kepada Tuhan, dalam ketakutan, dia membacakan kepada Tuhan suratnya Raja Sanherib. Saya ingat saya dulu pernah di sekolah minggu diajari ini ya, bahwa Raja Hizkia itu membaca surat dari Raja Sanherib itu ke hadapan Tuhan. Jadi kalau waktu itu masih anak kecil-kecil, kalau kamu ada surat dari apa itu baca di hadapan Tuhan, karena dia itu mendengar doa gitu. Dan ini pertolongan Tuhan kepada Raja Hizkia. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi Yerusalem sudah dikepung dan Raja Asyur mengirimkan surat kepada Hizkia untuk menyerah. Pada saat Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, tidak, Tuhan tidak akan menyerahkan Yerusalem kepada Raja Asyur. Dan apa yang diperbuat oleh malaikat Tuhan pada malam hari, tentara-tentara Asyur itu dihabisin. Yang mengerjakan itu apa ditulis di situ? Malaikat Tuhan. Bukan tentaranya Hizkia, tapi malaikat Tuhan yang menghabisin mereka. Dan pada pagi hari orang Israel cuma melihat apa? Bangkai mereka. 185.000 orang. Jadi banyak firman Tuhan yang memberikan cerita tentang bagaimana malaikat Tuhan itu aktif melindungi saudara juga, melindungi saya juga pada saat kita hidup di dalam gelap. Saya ingat
ini kesaksiannya saudara. Ada eh, sepasang suami istri teman kita. Pada saat itu dia sedang mengalami kesulitan keuangan karena dalam kondisi no job. Jadi untuk mencukupi kehidupannya, dia untuk biaya anak sekolah, untuk apa itu harus sampai pinjam untuk menutupi apa kebutuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan kirimkan kepada suami istri ini seorang yang membutuhkan keuangan. Dengan alasan yang mungkin kalau menurut orang lain itu tidak masuk akal. Tapi bagi suami istri itu merupakan ada kasih ya, yang timbul di dalam hatinya. Sehingga dia itu tidak memperdulikan kebutuhannya sendiri, tapi memberikan sebagian uangnya itu ke orang itu. Bukan dalam jumlah yang sedikit saya kira. Dalam jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan keadaannya dia yang tidak bekerja. Saya setelah mereka berdua bercerita tentang hal itu, saya ini sampai di rumah ini saya berpikir, Tuhan, kenapa ya kok kejadiannya seperti itu? Saya sampai menghitung-hitung, oh saya ada uang di dompet saya yang sedianya saya siapkan untuk hal yang lain. Tapi boleh Tuhan, kalau misalnya saya ganti, gitu maksudnya itu apa yang sudah dikeluarkan itu saya ganti Tuhan. Boleh enggak? Tuhan jawab apa? Jangan. Karena aku sudah menyediakan berkat yang berlimpah. Karena pada saat kekurangan, kasih itu masih menggerakkan hati anak Allah untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu adalah luar biasa di hadapan Allah. Jangan sampai kamu mengambil berkatnya mereka gitu ya. Kalau mau geteni dengan uang kan kamu yang dapat berkat. Begitu. Gitu. Jadi jangan takut saudara meskipun hidup dalam kekurangan. Tuhan itu senantiasa menuntun nurani saudara. Hati saudara harus berbuat apa? Harus berbuat apa? Karena apa? Karena Tuhan itu punya rencana atas kehidupan saudara. Punya suatu rencana yang luar biasa. Yang orang lain itu tidak akan mengerti. Kenapa itu kok bisa begitu? Di dalam masa-masa gelap, kalau saya juga boleh menyaksikan kehidupan saya di tahun 2004. Mungkin saya sudah cerita, tapi saya akan menceritakan lagi. Tahun 2004 itu masa yang paling sulit dalam kehidupan kami. Itu pekerjaan tidak berhasil, habis. Sehingga ada orang datang ke pabrik pesan kerupuk. Waktu itu kerupuk kami kosong dan kami sudah tidak punya uang untuk beli tepung. Untuk mengerjakan pesanan itu kami sudah nggak punya uang. Yang ada itu nota tepung bertumpuk begini, yang belum terbayar. Dan itu kita hadapi bersama-sama, anak-anak juga kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam beberapa hari kemudian itu ada orang yang datang ke tempat kerjanya Pak Adi itu bilang, "Loh kok gano kerupuk?" Iya, kami tidak bisa bikin gitu. Terus habis gitu, ya ini loh tak kasih uang muka, bikinkan aku kerupuk. Waktu itu dikasih kalau tidak salah 3 juta. Lah beli tepung itu kok keliru beli yang mahal harganya gitu. Ya, tapi ya sudah, nggak usah marah, saya bilang nggak usah marah, dikerjain aja. Dari situ pada saat tepung itu datang dikirim, saya dan anak-anak itu datang ke tempat kerjanya Pak Adi berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan supaya tepung ini tidak habis ya, seperti tepungnya Janda Sarfat. Ya kita tidak ngerti banyak, jadi berdoanya tuh ya gitu aja.
tumpang tangan ke tepung tuh. Tepung kamu ndak akan habis ya, seperti tepungnya Janda Sarfat itu. Eh, Tuhan itu luar biasa. Meskipun kondisi kita itu seperti itu, sungguh saudara, tepung itu ndak pernah habis. Maksudnya itu begini, jadi kerupuk dijual ada lagi, jadi kerupuk dijual ada lagi. Dan satu hari saya ditelepon sama seorang investor, saudaranya Pak Adi sendiri. Di saat-saat itu ya saudara, di saat-saat itu saya ditelepon, datang ke sini. Apa kebutuhanmu? Saya menceritakan semuanya. Oke, kamu butuh itu kan? SMS ke aku katanya. Apa kebutuhanmu? Nanti aku yang kasih. Dan itu atas seizin Pak Adi juga saya melakukan hal itu. Itu sampai hari ini. Jadi tepung di tempat pekerjaannya Pak Hadi itu enggak pernah habis. Sejak saat itu, kadang saya heran, kalau dulu kita beli 10 karung, itu sekarang ada beratus di tempatnya Pak Hadi itu. Enggak pernah habis, menggunung. Kalau saya bukan kagum dengan jumlahnya, tapi ingat sama Tuhan. Tuhan itu bisa membuat seperti itu. Gitu. Jadi saudara jangan khawatir. Perkatakan firman Tuhan. Percaya bahwa di dalam saudara ini, dalam hidup saudara ini ada terang Tuhan. Ada malaikat yang senantiasa menjagai kita. Itu loh kondisi kita pada saat kita itu di dalam gelap. Terus apa yang kita lakukan? Selain kita itu memperkatakan firman Tuhan, dia tuh sudah memberikan kelepasan kepada para murid ya. Dia juga memberikan kemenangan kepada Raja Hizkia. Dia memberikan suatu mujizat kepada Daniel dan teman-temannya. Dan apa yang harus kita lakukan? Supaya apa? Supaya kita cepat keluar dari gelap itu. Dan hidup kita dikatakan berhasil. Mari kita baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Pada waktu itu, manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya. Dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 8. Oh sorry, salah saya. Yeremia, ini Yesaya. Sorry. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak akan khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan pada saat kesesakan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Maka Tuhan mengatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi pohon kalau ditanam di tepi air itu tidak akan kekurangan suplai. Melalui akarnya, air itu dialirkan ke seluruh batang pohon. Demikian juga kita kalau melekat kepada Yesus yang adalah pokok anggur. Dan kita ini carang-carangnya. Kita itu tidak akan kekurangan
supply. Kalau kita melekat pada firman Tuhan, melakukan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, kita itu tidak akan kekurangan supply dalam hidup kita. Ini yang akan membuat kita apa? Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Jadi meskipun ada panas terik, daunnya tetap hijau. Artinya apa? Keadaan kita itu baik. Dan yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Jadi meskipun apapun yang dikatakan oleh dunia, Indonesia ini tidak bagus menjelang pemilu. Tetapi kita tidak usah khawatir dalam tahun yang kering. Dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Pada saat kita terhubung dengan supply, yaitu firman Tuhan, maka anak-anak Allah seperti kita ini tidak akan kekurangan supply dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Kita hidup oleh Tuhan diperintahkan untuk menghasilkan buah. Buah roh. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai manusia-manusia Allah. Demikian firman firman Tuhan yang kita dengar pada siang dan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan kehidupan kami ini Engkau jagai. Terang-Mu Kau taruh di dalam hati kami, sehingga kami tidak takut mengalami masa-masa gelap. Sehingga kami selalu hidup dalam berkemenangan. Ajari kami Tuhan untuk hidup menghasilkan buah, yaitu dengan melakukan firman-Mu, mendengar firman-Mu, merenungkannya siang dan malam. Sebab itulah supply dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi tetap sehat. Karena bilur-bilur-Mu sudah membuat kami menjadi sembuh. Untuk kami tetap survive Tuhan. Karena Engkau menjadi miskin, biar kami memperoleh hidup yang layak. Untuk terus berbuah ya Tuhan. Sebab tanpa melekat kepada pokok anggur, carang-carang itu kami ini tidak akan bisa menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami setiap hari Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Yesus. Ajari kami Roh Kudus. Agar kami tetap Engkau ingatkan akan firman-firman-Mu yang luar biasa itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Dan Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Ibu Hadi Tuhan, kami disadarkan kembali Tuhan. Ketika kami menghadapi Tuhan, kegelapan di dunia ini Tuhan Yesus. Ketika kami menghadapi hal-hal duniawi Tuhan, kami harus Tuhan, mendekat kepada-Mu Tuhan Yesus, melekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami harus terus memuji, menyembah Engkau. Kami harus terus berdoa, kami harus bertukuk lutut di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami harus terus berbuah Tuhan Yesus. Sebagai tanda kalau kami ini adalah umat-Mu Tuhan. Sebagai tanda kalau kami ini Tuhan adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kepunyaan Allah Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Hadi Tuhan Yesus, yang telah menyampaikan firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berikan Ibu Hadi Tuhan Yesus hikmat yang lebih lagi Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan membuka-bukakan Tuhan Yesus. Engkau akan mengajarkan Tuhan Yesus hal-hal yang Tuhan, yang belum kami mengerti Tuhan, yang belum Ibu Hadi mengerti Tuhan Yesus. Engkau akan terus Tuhan Yesus menambahkan hikmat-hikmat untuk Ibu Hadi. Kami yakini Tuhan, Engkau
membuat pelayanannya semakin bertumbuh Tuhan Yesus, semakin indah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga dapat memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Hadi Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau memberkati masa depan keluarga ini Tuhan Yesus. Engkau juga akan memberikan kesehatan Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan pertolongan-Mu di setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Engkau telah menempatkan Ibu Hadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mengucapkan firman Tuhan, akan ada pengumuman untuk seminggu ke depan. Jadi untuk persembahan sudah ada amplop-amplop di setiap kursi, bisa diisi dan saat nanti pulang bisa dimasukkan di kotak persembahan di pintu masuk. Bisa juga ditransfer di akun BCA GBI Jomblang dengan akun nomornya 83601977779. Selanjutnya, untuk doa pagi akan diadakan dari hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 pagi di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, saudara yang rindu untuk doa pagi bersama bisa menghadiri. Untuk selanjutnya, untuk revival meeting oleh Pastor Yowan Daniel. Jadi ini anak dari Bapak Daniel Raj ya. Ya, di hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 7 malam. Jadi doa Esra digantikan dengan revival meeting. Kami rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita revival meeting. Jangan lewatkan ini kesempatan. Kita akan kayaknya gimana? Ya, kita akan bersama-sama di revival meeting. Jangan lewatkan Bapak Ibu. Hari Rabu 23 Agustus 2023 pukul 6 di tempat ini ada WBI. Diharapkan kehadirannya ibu-ibu sekalian di tempat ini. Ini dalam rangka lomba 17-an ya? Iya. Jadi kehadirannya untuk ibu-ibu di GBI Jomblang. Oke. Jadi Youth King Generation 30% iman yang dewasa dengan temanya iman yang dewasa yang akan dibawakan oleh Tante Ina hari Sabtu 27 Agustus 2023 pukul 5:30 sampai pukul 7. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian, oma opa yang punya cucu, punya anak untuk bisa ikut youth. Cuma 1,5 jam ya berarti sekarang. Nanti masih bisa lanjut buat pergi jalan-jalan. Jadi daripada kelayapan dulu ke gereja dulu baru kelayapan gitu. Oke, lanjut. Oke, baik. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 13. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita akan mengucapkan pengakuan, kita mengangkat tangan, 2, 3. Kristus telah membebaskan aku dan dosa. Aku tidak perlu lagi menanggung hukuman dosa. Sekarang aku menjadi hamba kebenaran. Aku mau memakai hidupku untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Amin.
kita ucapkan yel-yel ya. Masih ingat yel-yelnya apa? Lupa. Jemaat GPI Jomblang, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera dan sukacita ilahi. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi ini sampai Maranatha. Kita boleh berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Umat yang percaya dan diberkati akan menyambut dengan berkata, amin. Selamat beraktivitas di hari Minggu. Tuhan memberkati.